prosedur ini di sekolah yang akan diberlakukan selama PTM terbatas ini. Nah, jangan khawatir, ingat niat kita di awal bahwa ini adalah program bersama, jadi kita akan bergandengan tangan bersama-sama untuk melalui tahapan demi tahapannya. Oke, kemarin sudah terpilih FOS, nanti bisa disosialisasikan SK-nya nanti dari tim admin. Nah, Bunda ingin mengingatkan kembali bahwa dalam 2 minggu kemarin, ini kita seperti seorang sprinter ya, lari cepat gitu ya, semuanya dikejar-kejar, guru-guru pelatihan, orang tua pelatihan, sekolah berbenah diri, sarana prasarana dilengkapi gitu ya. Nah, tapi setelah itu jangan sampai terlewat bahwa setelah SK lolos itu adalah medan pertempuran sesungguhnya. Artinya kita harus mempertahankan apakah sekolah kita tetap layak melaksanakan PTM terbatas. Makanya kita sebut di sini bahwa ini setelah SK lolos kita akan maraton bersama-sama, bertahap. Jadi nggak bisa lari cepet-cepet langsung pengen jadwalnya masuk setiap hari ya Bapak Ibu ya. Nah, fase-fase ini juga yang kami ingin ingatkan ke orang tua, jika kami sedikit bukan tanda kutip memaksa ya, tapi memberikan deadline waktu, mohon dipahami bahwa kami juga ada aturan atau ketentuan dari dinas yang mengharuskan kami memberikan deadline kepada Bapak Ibu. Sehingga fase pemenuhannya ini harus bersama-sama kita penuhi. Jadi misalnya, Bu, baru dikasih hari ini kok deadline-nya besok gitu ya. Karena memang ada pemberkasan dari dinas, itu yang ditutupnya itu misalnya pada tanggal 23 September pukul 14.30 gitu ya. Sampai di waktunya itu link pendaftarannya itu nanti akan tertutup sendiri gitu. Jadi kalau nanti kami agak mengejar-ngejar Bapak Ibu untuk tanda tangan, untuk pemberkasan, surat dan lain-lain, mohon permakluman dan pengertiannya, sama-sama kita dukung program ini. Karena kembali ini semua adalah untuk anak soleh dan soleha ya, bisa merasakan kembali bagaimana belajar di sekolah. Oke. Nah, ini sekedar Bunda ingatkan bahwa kemarin kita sudah pelatihan 6-20 September, persiapan bahkan nanti kita terus sampai tanggal 26 September, kemarin kita sudah diverifikasi dan validasi, bahkan sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pengawas, 15-24 September, perkiraan SK keluar adalah di tanggal 24 September di hari Jumat. Jika tidak ada masalah, pemenuhan berkas sudah tuntas semua, maksimal di 26 September. Hari pertama kita PTM, itu mungkin di tanggal 27 September 2021. Mungkin ini di hari Senin. Nah, apa yang terjadi di hari itu adalah, nanti di sekolah kita akan bergantian, minimal selama 2 minggu, secara intensif, akan didatangi oleh tim tugas pemantauan PTM terbatas di Jakarta Barat. Jadi bukan lagi oleh pengawas TK. Jadi bisa saja yang datang nanti pengawas SMA, pengawas SMP, bahkan dari wakil wali kota. Jadi nanti jangan kaget kalau tamu berganti bertangan ke sekolah untuk memantau apakah PTM terbatas ini dilaksanakan secara baik dan benar gitu ya, sesuai asesmen yang sudah kita penuhi di awal. Akan lebih jauh oleh Satgas, oleh Pak Idrus mengenai mekanismenya. Oke, sepertinya itu saja dari Bunda, cukup singkat karena hari ini akan lebih banyak dari masing-masing penanggung jawab menjelaskan program-program apa saja yang sudah disiapkan atau yang harus disosialisasikan kepada orang tua. Nah, orang tua soleh dan soleha, sekali lagi Bunda ingatkan, insya Allah kita yang akan merubah nasib kita sendiri, jadi kontribusi support dalam bentuk apapun pada saat ini. Nah, kita sama-sama akan mendengarkan, mungkin diawali dengan tim administrasi ya Ibu Upeh ya. Kita akan sama-sama mendengarkan untuk berkas-berkas apa saja yang perlu dipenuhi, dan jika ada orang tua yang begini, Bu, saya sebenarnya udah oke aja kok, sekolah mau apain aja saya ikut deh, gitu ya. Kayaknya udah ini banget, udah percaya banget sama kami. Tapi
sebenarnya yang kami ingatkan adalah tadi ada jadwal-jadwal pemenuhan atau ini maksimal deadline tanggal ini, Mam, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau kami sedikit tadi agak mengejar-ngejar karena memang kami juga dalam situasi dan kondisi yang memang dipenuhi deadline oleh dinas seperti itu. Jadi lagi kami tadi ini Ya, terima kasih Bunda Sufi atas pemaparannya siang hari ini. Mohon maaf Mama Soleha, karena terkendala sinyal, mungkin Bunda Sufinya selanjutnya acara pemaparan tentang pemberkasan administrasi yang akan dijelaskan oleh Bu Upeh. Terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mama-Mama yang siang ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung ke rapat terbatas sosialisasi dan konsolidasi yang kedua ya Mama ya. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal pemberkasan dan lainnya. Yang pertama tadi yang sudah sempat disinggung sama Bunda Sufi yaitu mengenai FOS. Boleh dibantu Bu Mai untuk SK FOS tahun 2021 tahun 2022. Ya. Ini adalah SK FOS yang sudah ditetapkan sekolah. Sebelumnya pada saat pengambilan asesmen mungkin mama-mama semua merasakan hal yang sama. Kita ada pengambilan suara ya Mam ya, dari hati nurani mama-mama semua untuk bisa memilih teman mama-mama yang lainnya untuk bisa mewakili atau jadi wakil dari semua orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah. Nah, di rapat terbatas yang pertama sudah diumumkan siapa-siapa saja yang menjadi pengurus FOS pada tahun ajaran ini. Mungkin boleh ke bawah Bu Mai. Nah, ini adalah SK-nya yang sudah keluar. Jadi semuanya baik administrasi, Mam. Jadi insya Allah mama-mama semua yang tertera di sini dapat membantu kami dan juga seluruh orang tua lainnya dapat bekerja sama untuk bisa menjalankan tahun ajaran di 2021-2022. Nah, yang kemarin memang sudah diumumkan yaitu untuk ketua FOS tahun ajaran ini adalah Mama Kanaya. Terus anggotanya ada Mama Putri, Mama Ayah, itu dari program TKB semua. Lalu dari program TKA-nya ada Mama Bayazid dan Mama Sabrina. Terus selanjutnya di kelompok bermain ada Mama Kanza dan Mama Liana. Nah, berikut adalah nama-nama yang ada di SK FOS 2021-2022. Selanjutnya, mama-mama ini yang kami harapkan adalah dapat membantu untuk melaksanakan PTM terbatas ini dengan sekolah dan juga orang tua. Nah, maka dari itu persyaratan atau hal-hal yang perlu dilengkapi oleh kami sekolah yaitu membuat tim satgas. Nah,
Jadi mama-mama yang tadi adalah juga yang ikut andil membantu kami di tim Satgas COVID TK Yapmi Imanusakti. Boleh Bu Mai ke SK tim Satgasnya? Iya, ini adalah keputusan kepala sekolah TK Yapmi Imanusakti mengenai tim Satgas COVID, karena ini termasuk pemberkasan yang harus ada pada saat nanti kunjungan dari tadi pengawas, bisa jadi pengawas SD, SMP, atau SMA, terus juga bisa jadi dari Dinas Kesehatan, yang setelah nanti SK keluar dari dinas bahwa kita bisa melakukan tatap muka terbatas. Nah, tim Satgas inilah yang membantu kami, tim di sekolah, untuk bisa merealisasi bagaimana peraturan-peraturan atau SOP yang ada di sekolah. Nah, boleh ke bawah, Bu Umay. Langsung ke bawah saja. Di situ juga ada tugasnya. Nah, ini untuk susunan keanggotaan tim Satuan Tugas Kewaspadaan dan Pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan TK Yapmi Imanusakti. Nah, untuk pengarah tentunya saja yaitu dari Dinas Pendidikan, dari Korwil Pendidikan, dan juga terus untuk pelaksananya sendiri yaitu kita semua yang ada warga Satuan TK Yapmi Imanusakti. Ketuanya yaitu Bunda Supi, terus wakil ketuanya yaitu Pak Idrus. Nah, jadi mama-mama 2 minggu ini udah lihat Pak Idrus siap siaga di depan gerbang ya Mam ya, untuk checkpoint terus setiap hari. Nah, kalau Pak Idrus yang lupa, mama yang samperin. Pak, saya belum dicek Pak. Gitu. Nah, jadi biar itu akan terus dilakukan baik sekarang dalam masa persiapan ataupun nanti pada saat sudah pelaksanaan tatap muka terbatas. Terus untuk wakil ketuanya dari tim guru ada Pak Idrus dan juga Mama Kanaya. Mama Kanaya yang nantinya akan bisa jadi Mama Kanaya mewakili untuk berkoordinasi dengan kami dari tim guru untuk bisa menyampaikan informasi-informasi kepada seluruh orang tua murid. Terus sekretarisnya ada saya selaku tim administrasi dan Mama Bayazid. Nah, di sini Mama Bayazid juga insya Allah tetap terus bisa membantu kami di tim Satgas COVID. Nah, anggotanya, jadi dari tim Satgas COVID ada 3 hal penting yang memang akan dilihat oleh pengawas atau penilik atau siapapun nanti yang akan berkunjung ke sekolah kita bahwa kita sudah melakukan persiapan untuk PTM. Ada tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, yaitu ada Bu Mel, Bu Endah, dan juga Bu Yuyun. Terus bidang kesehatan, kebersihan, dan keamanan, di sini juga ada Pak Idrus dan Pak Win. Pak Win yang suka buka gerbang mama ya Mam ya, pada saat datang, terus buka gerbangnya untuk mamahnya. Terus Bu Mei boleh. Nah, terus yang terakhir adalah bidang hubungan masyarakat atau humas. Nah, di sini ada saya, ada Bu Umay, dan juga ada Mama Kanza. Nah, ini biasanya juga informasi-informasi terkait tentang tim Satgas COVID akan kita sebarkan atau kita informasikan dari bagian bidang humas. Jadi saya nanti perlu bantuan Mama Kanza nih untuk membantu hubungan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu yang tadi pagi baru saya japri ya Mam ya, begitu yang kata Bunda Supi, hari ini baru dikasih, besok udah dikumpulin. Nah, sama kita memang dikejar-kejar deadline pokoknya semuanya. Yang belum mengambil, jadi sekarang alhamdulillah Bunda sebagai laporan mamahnya sudah mulai bisa bisa melalui apa saja. Jadi mama-mama bisa ngeprint sendiri. Jadi banyak ya orang tua yang minta, saya print sendiri aja di rumah Bu. Boleh banget. Nah, saya jelasin dikit mungkin yang udah dapet secara fisik atau hard copy suratnya. Kalau yang belum, mohon kesediaannya untuk besok di hari terakhir, mama persiapkan materi aja 1, bisa langsung ke kantor saya.
saya. Nah, yang pertama yaitu ada fakta integritas peserta didik. Boleh dibuka, Bu Mai, fakta integritas peserta didik. Nah, ini adalah isian data dari peserta didik atau anak mama atau ayah yang bersekolah di Imanusakti. Nama lengkapnya diisi, jenis kelamin, programnya di mana. Untuk NIS atau NISN ini dikosongkan saja. Nanti biar dibantu diisi di sekolah. Terus nama sekolahnya untuk diisi dengan nama TK Yapmi Imanusakti. Nah, terus juga ada nama orang tua dan alamat lengkap orang tua. Nanti ini ditandatangan oleh orang tua dan juga siswanya atas nama saja, atas nama siswa. Boleh ke bawah, Bu Umay. Mungkin mama-mama tadi pagi udah saya kirimin, jadi udah mulai bisa dibaca ya, Mam, isiannya. Nah, mengetahui orang tua atau wali ini diisi dengan tanda tangan mama atau ayah. Nah, yang menyatakan ini para orang tua boleh namanya dikasih nama anaknya. Gitu. Terus yang kedua ada surat izin orang tua wali peserta didik. Nah, untuk surat izin orang tua di sini boleh diisi nama orang tua yang di atas, yang di bawahnya adalah nama anaknya. Sama seperti yang pertama tadi, untuk nama sekolah diisi dengan nama TK Yapmi Imanusakti. Nah, ini yang perlu diperjelas adalah Mama mengizinkan atau tidak mengizinkan, Mama tetap wajib mengisi form ini. Jadi di situ tertulis dengan ini saya dari orang tua tersebut di atas mengizinkan atau tidak mengizinkan. Jadi bukan berarti yang tidak mengizinkan dalam tanda kutip saya masih khawatir dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi Mama tetap isi. Jadi bukan berarti tidak mengisi. Begitu juga yang mengizinkan, apalagi, nah kami perlu data ini. Nah terus juga ditanda tangan. Untuk tanggalannya itu dikosongkan saja ya, Mam ya. Jadi sebenarnya surat ini akan diperlukan atau dibutuhkan pada saat nanti kita mulai PTM. Insya Allah jika sesuai jadwal, hari Jumat ini SK akan keluar, PTM bisa jadi dilaksanakan pada hari Senin, jadi pemberkasan ini sudah harus ada. Gitu. Yang terakhir adalah surat pernyataan orang tua. Surat pernyataan orang tua, ada yang tanya, Bu, yang kemarin kan sudah isi. Iya, Mam, saya juga baru sekali dapat dari pengawas bahwa ini adalah draft atau memang yang diarahkan oleh pengawas untuk isiannya. Makanya ada fakta integritas untuk peserta didik, surat pernyataan, dan juga surat izin orang tua. Ini datanya sama seperti surat izin, diisi nama anak dan nama orang tua, dan lembar ini yang memakai materai 10.000. Jadi tadi ada orang tua yang juga semangat, datang ke kantor sudah bawa materai, kita langsung isi, jadi nggak dibawa pulang dulu, nggak nginep dulu di rumahnya. Gitu. Jadi besok untuk hari terakhir, baik nanti misalnya anak mama online atau tidak online, sebenarnya itu tidak mempengaruhi tim administrasi karena saya selalu ada di sekolah. Jadi mama bisa datang ke sekolah, isi, terus langsung dikumpulkan kembali. Gitu ya, Mam. Nanti kalau misalnya ada isian-isian yang belum dipahami atau yang agak bingung, Mama boleh japri saya 24 jam saya standby, tapi balasnya kalau tengah malam kita tidur sama-sama ya, Mam ya. Jadi itu adalah persyaratan administrasi yang kami harus lengkapi untuk persiapan PTM terbatas ini. Mudah-mudahan semua dilancarkan sampai dengan hari Jumat SK kita keluar, anak-anak mama yang paling dinanti adalah memakai seragam ke sekolah dengan lega ya, Mam ya, nggak ngumpet-ngumpet lagi, kita bisa pakai seragam, amin ya robbal alamin. Ya, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Jadi mengenai tim Satgas dan POS, kami sangat butuh bantuannya, kerjasamanya untuk bisa terus aktif menjalankan apa yang sudah baik dijalankan selama masa persiapan ini. Itu saja Bu Umay, terima kasih banyak Mama-Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pe atas paparannya. Jadi besok jika ada yang ingin ditanyakan dari Mama-Mama Soleh dan Soleha terkait pemberkasan administrasi bisa langsung tanyakan kepada Bu Pe.
Selanjutnya ialah acara pemaparan jadwal pembelajaran yang akan diperjelas oleh Bu Mel. Bu Mel, silahkan. Bu Umay, jadikan host ya. Sudah, Bu Mel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mama Soleha. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini Mel akan menjelaskan untuk jadwal pembelajaran ya, Mam. Mudah-mudahan SK kita kan sudah keluar nih hari ini, mudah-mudahan kita lolos. Dan jadi anak-anak soleh dan soleha bisa ke sekolah dengan memakai seragam. Amin. Ya Allah, amin. Sebentar. Sudah terlihat? Oke. Ya, Mama-mama soleha, ini adalah jadwal pembelajaran untuk sekarang. Ini sementara ya, Mam ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Supi dan Bu Upe ketentuan satuan pendidikan untuk PTM terbatas. Yang pertama ini peserta didik harus mendapatkan izin dari orang tua dan serumah sehat. Dan alhamdulillah guru-guru di TK Yakni Manusakti ini sudah vaksin semua dan insya Allah sehat juga. Nah, alhamdulillah juga kita sudah menyelesaikan asesmen PTKMB dan ISB. Nah, yang tadi Bunda Supi sudah jelaskan, untuk pembelajaran tatap muka 1 kali seminggu setiap peserta didik dengan sisa hari lain dilakukan belajar dari rumah. Oke, nah dalam PTM terbatas ini Mam akan kita bagi menjadi rombel, beberapa rombel. Jadi contohnya alhamdulillah di TKB sekarang kita mendapatkan murid baru yang bernama Sila. Jadi total peserta didik di TKB ada 20 peserta didik ya, Mam. Nah, jadi satu rombel ini terdiri dari 5 peserta didik. Jadi untuk TKB, program TKB sendiri akan kami bagi menjadi 4 rombel seperti itu. Nah, begitupun untuk TKA dan KB. Untuk TKA dan KB akan menjadi 2 rombel. Nah, ini ada contohnya nih, Mam. Nah, jadi kan peserta didik ini hanya mendapatkan 1 kali tatap muka ya, Mam. Ini selama 2 minggu ini sementara aja ya, Mam. Mudah-mudahan nanti setelah monefnya sudah bisa ini lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan lagi tatap muka terbatasnya seperti itu. Nah, ini kami jalankan minimal 2 minggu terlebih dahulu ya, Mam. Jadi untuk 3 harinya kita adakan online. Contohnya untuk hari Senin. Jadi ada rombel pertama, kita ada waktu 60 menit untuk PTM terbatas. Jadi untuk hari Senin, PTM terbatasnya rombel pertama. Nah, untuk virtual online-nya rombel kedua, rombel ketiga, dan rombel keempat. Seperti itu. Nah, begitupun hari Selasa menjadi rombel kedua. Jadi rombel pertama, ketiga, dan keempatnya virtual online. Seperti itu, Mama. Nah, begitupun hari Rabu, PTM terbatasnya rombel ketiga, berarti rombel pertama, rombel kedua, dan rombel keempat ini hanya virtual online, dan begitupun hari Kamis. Seperti itu. Nah, Senin sampai Kamis ini ada PTM terbatas dan virtual online. Nah, untuk hari Jumat, ini khusus semua program adalah virtual online ya, Mam. Nah, untuk media pembelajaran virtual sendiri kita menggunakan yang seperti biasa, sudah kita menggunakan Zoom ya, Mam.
ada yang menggunakan video call WhatsApp juga. Nah, mungkin nanti kita akan mencoba dengan video pembelajaran. Jadi, untuk kami tim pendidik akan mengirimkan Ananda video pembelajaran, terus kami juga akan mencoba untuk 2 aplikasi baru nih yang kemarin di sekolahmu juga sudah diajarkan kepada kami, ada pembelajaran virtual Kahoot dan Quizzes. Nah, ini harus pelan-pelan sih ya Mam ya, karena kan kita juga masih belajar seperti itu Mama. Nah, untuk jadwalnya kira-kira anak saya dapatnya kapan ya Bu? Mungkin akan kami ingatkan dan kami woro-woro setiap harinya Mama, apakah TKB hari ini, contohnya Alfiah, contohkan Alfiah hari ini apakah Alfiah tatap muka atau tidak ya, seperti nanti akan kami ingatkan kembali melalui WhatsApp. Jadi komunikasinya juga harus saling ini ya Mam ya, interaksi kita juga harus sering-sering, jadi kan bisa sama-sama enak ya Mam ya, seperti itu. Dan jangan bosan-bosan ya Mam kalau tiap hari mail WhatsApp ya Mam, pagi, siang, sore, bahkan malam. Seperti itu. Nah, mohon didukung ya Mam, karena kan anak-anak nih udah semangat sekali nih, ditambah waktu, kita juga beberapa hari ini kan sudah ada sosialisasi ya Mam, penambahan waktu. Bu Mel kok ada 30 menit, kok balik lagi 60 menit, kok balik lagi 30 menit, ini hanya sosialisasi Mama. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Senin besok sudah 60 menit ya Mam, seperti itu. Nah, kami juga untuk didukung untuk BDR anak-anak, jadi meskipun di rumah tapi tetap anak-anak juga semangat seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan atau ada masukan boleh langsung japri mail ya Mam. Pokoknya kita harus sama-sama dukung biar anak-anak juga semakin semangat lagi ke sekolahnya, memakai seragam. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung japri aja ya, Mam. Baik, Bu Mai, terima kasih. Terima kasih, Mama Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mel atas pemaparannya terkait dengan jadwal pembelajaran. Nah, begitu pula dengan tadi Bu P, jika ada mama-mama yang masih ingin diperjelas, bisa langsung tanyakan kembali kepada Bu Melani. Selanjutnya ialah acara pemaparan atau penjelasan tentang holistik integratif yang nantinya akan dijelaskan oleh Ibu Endah. Kepada Bu Endah dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mai atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya, Mama-mama? Sudah terdengar Bu Endah. Alhamdulillah, alamin. Maaf ya, karena ini sinyalnya juga kurang bersahabat. Jadi maaf kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan japri saja. Baik, Mama. Izinkan saya untuk menguraikan sedikit tentang holistik integratif di TK Yakmi Imanusakti. Ya, next Bu. Ya, ini ada pertanyaan, apa sih arti holistik integratif di PAUD itu? Gitu ya. Oke, next. Nah, holistik integratif anak PAUD itu adalah, PAUD ini ada singkatan ya Mam, adalah pengembangan anak usia dini. Ya, menurut pasal 1 ayat 2 Perpres nomor 60 tahun 2013, holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
Nah, dari kebutuhan esensial ini tentunya kita dengan simultan ya, Mam. Apa simultan itu? Ada simultan, ada sistematis, dan terintegratif. Ini ada tulisan apa? Ini. Ya, untuk simultan ini adalah kebutuhan esensial yang beragam ini sering dilakukan tidak secara berurutan ya, Mam, tapi secara bersama-sama dan serentak. Untuk sistematisnya agar terarah, maka dengan cara teratur melalui peraturan-peraturan atau dokumen yang ditetapkan baik di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan daerahnya masing-masing. Dan terintegrasi juga sama untuk hasil yang lebih efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak, sejumlah program yang melibatkan beberapa pihak perlu dilakukan secara terpadu. Next, Bu. Ya, ini ada kebutuhan esensial anak. Apa sih kebutuhan esensial anak itu? Tentunya yang paling utama adalah pendidikan, kesehatan gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan. Nah, ini kalau kita jabarkan, mama-mama sekalian, nggak cukup 1 hari ya, Mama. Ya, mungkin saya akan sekilas aja untuk menerangkan ini. Ya, kebutuhan esensial anak ini yang paling utama adalah pendidikan. Kenapa? Di satuan PAUD, di satuan pendidikan itu adalah menjadi tugas utama kami dalam mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup 6 aspek perkembangan anak yang sesuai dengan Permen 136 dan 147 tahun 2013 yang mencakup tentang nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Itu adalah aspek-aspek yang harus kami bangun dan kami akan mengembangkan potensi anak didik kami ya. Terus yang keduanya adalah kesehatan. Nah, kesehatan gizi dan perawatan tentu ini tidak lepas dari tanggung jawab kita semua untuk memberikan asupan makanan, asupan nutrisi kepada anak-anak agar menjadi sehat dan makanannya pun harus bergizi. Nah, itu ya, Mam. Hanya 2 saja, mungkin nanti akan saya jelaskan. Selebihnya nanti kalau Mama ingin bertanya silahkan. Ya, next, Bu. Ya, di sini ada kata-kata sehat. Kita mengetahui anak sehat itu apa sih? Sehat itu adalah keadaan sehat itu baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang itu bisa hidup produktif. Nah, seperti ini ya, Mam ya. Anak sehat adalah anak yang aktif melakukan kegiatan fisik, pertumbuhan sesuai usia, gitu ya. Nah, itu next, Bu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih ciri-ciri anak sehat itu. Jangan-jangan anaknya gemuk atau anaknya kurus atau seperti apa. Kita lihat ya, Mam. Nah, ini dia ciri-ciri anak sehat adalah berat badannya naik, Mam, sesuai garis pertumbuhan mengikuti pita hijau di KMS atau naik ke pita warna di atasnya. Mama-mama semua punya kartu KMS? Punya? Alhamdulillah. Nah, terus ada juga anak bertambah tinggi. Ada juga kemampuan gerak, bicara, kognitif, sosialisasi bertambah sesuai usia, terus jarang sakit, terus anak juga ceria, aktif, lincah, dan semangat, terus nafsu makannya baik, gitu ya, terus tidurnya pun nyenyak, dan mudah beradaptasi dengan
teman sekitar. Nah, di sini juga ada upaya pemeliharaan kesehatan anak usia dini, yaitu kami selama ini alhamdulillah sudah menerapkan PHBS, ya Mam ya, perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk memberikan pengalaman atau menciptakan suatu kondisi bagi anak dengan membuka jalur komunikasi. Nah, alhamdulillah setiap pagi kami juga selalu menerapkan PHBS, yaitu dengan mencuci tangan sebelum masuk kelas dan mencuci tangan juga setelah keluar kelas dan setelah melakukan kegiatan. Next. Ya, perilaku hidup sehat ini adalah untuk apa sih? Untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, Mam ya. Terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Terus mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, ini. Terus istirahat yang cukup, suplementasi vitamin bila perlu, dan mendapatkan sinar matahari pagi dan lain sebagainya. Next. Ya, ini adalah gangguan kesehatan anak usia dini ya, Mam. Gangguannya itu berupa melalui fisik, melalui mental, dan melalui sosial. Melalui fisik kita lihat tuh anaknya sedang sakit, penyakit yang didapat, ada flu, ada diare, gitu ya. Dan kalau dalam mental itu stres atau depresi. Untuk yang sosialnya, mungkin gangguan sosialnya adalah gangguan anak, mereka tidak bisa menyesuaikan atau gangguan kemampuan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi. Gangguan mereka berkomunikasi dan interaksi. Jadi anak ini cenderung menyendiri, malu-malu, itu ya, Mam ya. Ya, ini adalah gizi seimbang. Mama, biasanya kita selalu menyebut adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi untuk sekarang itu kata-kata itu diganti Mam menjadi gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Gizi adalah nutrisi dan gizi-gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh si anak itu. Jadi tidak mungkin anak usia 3 tahun mendapatkan nutrisi atau mendapatkan asupan makanan yang sama dengan orang dewasa. Gitu ya, Mam ya. Ya, makanan dengan gizi seimbang ini adalah dengan karbohidrat seperti biasa ya, Mam, karbohidrat, ada protein, vitamin, ada juga mineral dan lemak. Apa yang kita dapat dari karbohidrat? Biasanya kan kita kalau menilai 4 sehat 5 sempurna adalah karbohidrat, mineral. Ya sama ya, Mam ya. Cuma mungkin kan ada nasi, lauk pauk, ada sayur, ada buah, dan susu. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak menyukai susu? Bagaimana dengan anak yang alergi susu? Nah, ini. Jadi, untuk itu, kenapa dikatakan gizi seimbang? Sebenarnya kita dapat mendapatkan karbohidrat itu dari nasi atau kentang, atau dari sagu, atau dari tepung. Nah, untuk lauk-lauknya itu kita dapatkan protein tuh dari lauk, ya Mam. Untuk vitamin, nah kita akan mendapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk mineralnya, kita akan mendapatkan dari air putih. Ya, yang kita minum tuh air putih. Lalu untuk lemaknya, nih, apa yang didapat dari lemaknya? Biasanya kan susu ya, Mam ya. Karena susu itu sebenarnya adalah hanya pelengkap dalam gizi seimbang. Nah, dari lemak ini kita akan dapatkan dari ikan atau makanan yang digoreng.
misalnya dari ikan goreng, itu sudah didapat protein dan lemak. Itu ya. Next. Ya, sebentar ya, Mam. Next, Bu. Oke, sekarang apa pelibatan holistik integratif ini adalah melibatkan berbagai pihak ya, Mam ya. Tentunya ada dari lembaga pemerintah, dari orang tua, dari satuan PAUD itu sendiri, dan dari masyarakat. Nah, untuk peran serta orang tua dalam holistik integratif di TKI Manusakti ini adalah kami mengharapkan untuk bantuannya atau support dari mama-mama, yaitu berupa tanaman obat, ya, tanaman obat serta berbagi bersama berkah sehat. Lalu ada juga nanti mama bisa mengajak anaknya ke posyandu untuk menambah tinggi dan berat badan anak, dan juga memberikan gizi seimbang kepada anak. Nah, itu aja Mama. Mungkin dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pantun, berlian bukanlah biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Enda atas penjelasannya tentang holistik integratif. Selanjutnya ialah pemaparan tentang Satgas COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Pak Idrus. Kepada Pak Idrus dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana semua kabarnya Ibu-ibu, tim guru? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah di tahun ajaran ini kita sama-sama membangun bersama untuk hidup bersih dan sehat ya. Di antaranya kita harus mematuhi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah berlaku di lingkungan kita. Baik, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab daripada satuan tugas COVID-19 di sekolah. Tentunya dengan hal ini mohon kerjasamanya kepada seluruh wali siswa untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang di mana kita berada untuk menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita. Baik, terkait tugas satuan tugas COVID-19 di area sekolah adalah mengawal dan menjamin keamanan dan keselamatan warga sekolah dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Jadi sesuai dengan protokol atau SOP dalam setiap halnya itu nanti sesuai dengan protokol kesehatan, maka sebelum nah ini di-share. Ya, mohon maaf. Terima kasih Bu Umay. Nah, bukan yang ini Bu Umay, next. Ada yang pembelajaran tatap muka. Iya, Mama. Ada berbagai SOP terkait SOP ini sudah dicantumkan dengan protokol atau prokes yang sudah ditetapkan. Baik itu protokol SOP keadaan darurat khusus suhu, SOP pembelajaran tatap muka,
nanti di saat SOP pembelajaran tatap muka, nanti mamah dan anak-anak kita itu tentunya harus dicek suhu. Yang pertama, cek suhu, cek kesehatan. Nah, cek kesehatan ini nanti saya akan menanyakan kesehatan daripada siswa dan orang tua, dan juga kesiapan untuk menuju ke sekolah. Baik itu membawa alkesnya, masker yang dipakai dan masker cadangan, dan juga hand sanitizer yang harus ada di tas anak-anak dan di orang tua. Jadi harus memiliki masker cadangan dan hand sanitizer, itu yang harus diperhatikan. Dan juga yang harus diperhatikan di saat anak-anak kita menuju ke sekolah atau ke gedung sekolah, ke ruang belajar, dipastikan untuk sudah melakukan aktivitas sarapan pagi. Tadi ada beberapa anak yang saya tanya sebelum masuk ke ruang belajar, nah udah sarapan? Belum, aku baru bangun tidur. Jadi dengan sarapan meningkatkan tenaga atau semangat nanti di saat pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih Bu Mai. Nah, ini saya akan share video sosialisasi alur kedatangan siswa dan perpulangan. Jadi harus sama-sama kita perhatikan, dan juga mohon kerjasamanya kepada mama sekalian. Jadi nanti selama PTM, pertemuan tatap muka terbatas ini, kita harus menjalankan sesuai dengan alur dan kedatangan dan perpulangan yang berlaku dengan prokes yang ketat. Itu. Baik, silahkan. Terdengar suaranya, Mama? Nah, simulasi tatap muka terbatas. Jadi, dalam setiap ruangan belajar yang akan digunakan untuk pembelajaran itu akan selalu disemprotkan cairan disinfektan oleh tim guru. Ini ada sudut literasi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ananda, Soleh dan Soleha dan Mama yang sudah membantu pembuatan video simulasi dengan bersusah payah di terik panas matahari. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini alur kedatangan. Jadi yang memiliki atau yang membawa kendaraan pribadi secara bergiliran memasuki ruang parkir orang tua. Nah, ini ruang parkir orang tua. Setelah itu mencuci tangan sebelum memasuki gedung sekolah. Jika berbarengan ada 3 motor, harap antri ya, Mam, sesuai batas yang disediakan. Jadi bukan hanya mamah yang cuci tangan, bukan hanya anaknya yang cuci tangan, tapi juga mamahnya. Ya, setelah itu, Mama, nah orang tua siswa mencuci tangan, nah, menuju ruang sekolah, area sekolah, kemudian pengecekan suhu. Nah, di sini ada beberapa poin yang dicek, yaitu kondisi kesehatan umum, pemakaian masker. Nah, ini ada batas antar orang tua wali. Menuju ruang belajar dengan berjaga jarak
ada batasan jaga jarak. Nah, siswa untuk duduk tertib di kursi antri sebelum melakukan kegiatan di dalam kelas. Masuk ke dalam kelas, merapikan sepatu masing-masing, masuk ke dalam kelas dengan bergiliran. Ada kebiasaan pembacaan doa sebelum masuk kelas. Nah, sebelum dan sesudah kegiatan di dalam kelas, Ananda atau siswa wajib menggunakan hand sanitizer. Nah, ini ruang tunggu. Ruang tunggu orang tua atau anggota keluarga bagi yang menunggu. Ada 2 ruangan, ada yang di dalam dan yang di luar dekat ruang isolasi. Nah, dalam pembelajaran, Ananda atau siswa tetap mematuhi prokes di dalam kelas. Dengan berjaga jarak, jaraknya ini antara siswa yang satu dan lainnya 1,5 meter. Nah, Ananda atau siswa juga memiliki lokernya masing-masing. Yang di dalam loker itu adalah alat belajar. Nah, setelah melakukan pembelajaran, disimpan kembali peralatan pribadinya ke dalam loker masing-masing. Kemudian mengambil tas. Nah, dilanjut menggunakan hand sanitizer. Setelah kegiatan di dalam kelas. Dan keluar kelas pun, nanti Ananda atau siswa wajib mencuci tangan kembali. Nah, keluar kelas, diarahkan duduk kembali di kursi antri. Kemudian akan diarahkan untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, dengan bergiliran. Nah, sebelum keluar dari gedung sekolah, ada pengecekan akhir atau checkpoint 2 yang akan dicek
poin 2 itu cek suhu tubuh dan cek kesehatan umum. Kemudian siswa diantarkan kepada orang tua. Nah, diarahkan untuk keluar gerbang. Untuk serah terimakan kepada orang tua untuk penjemputan siswa. Nah, seperti itu Mama, alur kedatangan dan perpulangan ya. Semoga dimengerti dan dipahami oleh Mama untuk kegiatan PTM di sekolah. Jadi kita simulasikan dengan video ini. Semoga Mama bisa memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, bersama kita jalankan dan sukseskan pertemuan tatap muka TK Yapmi Imanus Sakti, ready and healthy. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mama, terima kasih semuanya. Sama-sama ya kita jalankan prokes ya, protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu saja, terima kasih Bu Umay. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umay minta waktu sedikit untuk sekedar menyimpulkan beberapa hal penting ya, karena nampaknya banyak sekali informasi yang didapatkan orang tua hari ini. Tetapi begini Mama, kan capek ya, udah banyak urusan di rumah, di sekolah nambah lagi. Mudah-mudahan nggak menambah beban pikiran Mama di hari ini. Insya Allah simpelnya begini. Jadi nanti akan Mama pasti akan dihubungi oleh sekolah. Kalau untuk urusan administrasi pasti Bu Upeh yang akan menghubungi, ya. Nah, nanti ditolongin Bu Upehnya. Kalau Bu Upehnya minta, Mama tolong ditandatanganin. Besok soalnya saya harus deadline dikumpulkan. Mama ikutin aja ya. Serahkan aja sama Bu Upeh administrasinya. Nanti kalau ada kesulitan kendala, misalnya, aduh Bu Upeh, misalnya tangan saya lagi pegel nih, nggak bisa tanda tangan. Nah, nanti Bu Upeh mungkin punya tips and trick memijit tangan Mama biar nggak pegel lagi gitu ya. Tapi tolong diikutin dulu Mama. Ya, karena berkas-berkas ini memang harus sebuah persyaratan yang harus kami berikan ke dinas. Kemudian tadi Bu Mel bilang, Mama tolong ya bangun komunikasi dengan Bu Mel, karena memang Mama di 2 minggu pertama itu kita masih dalam pengawasan melekat. Jadi kami dalam tanda kutip harus mengusahakan ini seideal mungkin agar kita tidak masuk ke dalam sekolah yang dihentikan tatap mukanya karena melanggar prokes gitu ya. Jadi makanya ikuti dulu, bukannya berarti setelah ini kita bebas ya Bun, enggak juga gitu ya. Tapi artinya sementara kita harus benar-benar berusaha untuk 100% dulu nih bagusnya gitu ya. Jadi ketat semuanya, terus anaknya tertib, orang tuanya tertib gitu ya, berada di tempat-tempat yang memang sudah disediakan. Nah, nanti kalau misalnya bingung, langsung aja inget Bu Mel, anak saya jadi masuknya hari apa sih ini gitu ya. Nanti Bu Mel yang akan ingetin Mama. Karena Bu Mel cuma minta tolong dibuka WA-nya ya. Jangan sampai ntar kalau Bu Mel lagi nih WA nih, nggak dibuka WA-nya, tahu-tahu besok Mama masuk. Karena tadi seperti yang Pak Idrus sampaikan di checkpoint 1, kami itu boleh untuk tidak mengizinkan anak mengikuti tatap muka terbatas. Kalau kami anggap ini akan potensi berbahaya atau memang karena si anak dalam kondisi tidak sehat atau tadi ya salah jadwal gitu ya. Jadi kami ini berhak untuk mengatakan bahwa anak tersebut tidak bisa masuk di sesi tatap muka terbatas ini. Karena kita sama-sama menjaga ketertiban dulu selama masih pengawasan melekat ya oleh pemerintah. Nah, jadi Bu Mel, nanti Bu Mel juga sabar ya, harus terus menginformasikan orang tua tentang jadwal belajar anaknya gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Mama. Nah, kemudian yang Bu Endah sampaikan itu sebenarnya tentang imunitas Mama. Karena suka atau tidak suka, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Memang PPKM levelnya menurun, zonanya juga sudah tidak ada zona merah atau hitam, tapi bukan berarti kita lengah gitu ya. Makanya tadi ada tanaman obat keluarga. Nah, ini juga masuk dalam materi pembelajaran karena tentang kesehatan adalah sesuatu yang prioritas saat ini. Nah, kenapa kita sampai harus tahu manfaatnya, terus bawa ke sekolah? Kita harapkan ada proses
transfer informasi, edukasi dari mama ke anak-anak juga. Jadi nanti dilibatkan anaknya. Misalnya, Dek, kita mau bawa ini nih, Dek, lidah buaya gitu ya, yang Bu Mel contohkan. Lidah buaya tuh untuk ini loh, Dek, bisa kalau kamu sakit panas dalam. Jadi ada obrolan antara mama dan putranya gitu ya. Dan anak soleh dan soleha pasti seneng tuh. Dia jadi punya pengetahuan baru gitu ya. Oh, ternyata obat itu nggak selalu harus beli di apotik ya, Mah ya. Ada juga yang dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu informasi atau ilmu yang berharga untuk anak-anak kita. Nah, nanti Bu Endah akan sampaikan bagaimana teknisnya, mungkin tadi karena waktunya terlalu mepet ya, nanti teknisnya seperti apa, pembagiannya, dan pola. Jadi, soalnya tadi Bunda lihat mama-mama ada yang udah bawa jahe, kencur ke sekolah gitu, sampai ngerasa pengen jadi minum jamu gitu kan Bunda. Ternyata masih bingung gitu, ini bawa pohonnya apa bawa ininya nih, apa bawa langsung ininya, jahenya gitu ya. Nah, jadi nanti kita ini aja, anggaplah kita nih jadi sama-sama, tadi Bunda bilang bergandengan tangan gitu ya. Kalau memang bingung ya disampaikan saja ke tim guru. Kemudian tadi 3BS namanya kita sebut, berbagi, bersama, berkah, sehat. Nah, jadi kalau dulu kita memang sudah ada di Manusakti program 3B. Jadi kita pada saat itu berbagi bekal anak-anak ya. Kadang-kadang juga orang tuanya mengadakan misalnya program makan bergizi gitu ya, tapi kan sekarang belum diizinkan nih untuk makan makanan. Makanya untuk program 3B ini adalah alat-alat kesehatan. Nah, ini sudah nanti akan disosialisasikan lebih detail, tapi sementara gambarannya adalah untuk menunjang protokol kesehatan di sekolah, pastinya kita ada alat-alat kesehatan yang harus selalu tersedia. Misalnya adanya sabun cuci tangan, ada hand sanitizer, ada masker, ada tisu, itu kan selalu setiap hari digunakan oleh anak-anak ya. Maksudnya kita in case atau khawatir terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya masker, kenapa harus ada cadangan? Karena anak takutnya tiba-tiba lagi bermain, maskernya tiba-tiba lepas jatuh ke lantai, itu sudah tidak boleh digunakan lagi, tidak boleh diambil lagi gitu ya. Nah, makanya selalu harus ready di sekolah. Nah, inilah nanti yang akan kita coba bagaimana orang tua terlibat dalam program tersebut. Dan anak-anak juga merasa, oh ya, kita sekarang ada program berbagi nih, aku loh yang bawa masker. Terus nanti ada yang bilang, aku ikutan bawa hand sanitizer, aku kasih Pak Idrus misalnya. Nah, nanti teknisnya akan dibagi lagi oleh Ibu Endah ya, bagaimana orang tua terlibat dalam semua program menunjang kesehatan atau protokol kesehatan PHBS ini di sekolah. Nah, itu. Kemudian untuk yang terakhir, Pak Ustadz Idrus. Nah, ini juga nggak usah bingung, asal tertib aja. Pas datang ke sekolah, ikutin tanda panahnya. Ikutin tanda panahnya, terus kalau misalnya mama di sini dulu, ikut ke sini. Mama ke sini dulu, ikut gitu ya. Jangan, saya maunya di sini Pak Idrus. Nah, nanti bingung tuh Pak Idrusnya, mau maksa nggak enak, Bunda juga nggak enak gitu ya. Jadi kita mohon selama di lingkungan sekolah percayakan dulu kepada kami, ikuti apa yang kami arahkan gitu ya. Nanti ada masa-masanya kita boleh mungkin kalau pandeminya memang sudah sangat menurun gitu ya, sudah sehat semua, ya kita akan seperti sedia kala. Tapi memang ini adalah new normal, jadi kita adaptasi kebiasaan baru. Ikutin aja dulu Pak Idrusnya nih, kalau di sekolah, ya Pak Idrus saya kemana lagi? Oh ya Pak Idrus saya bawa apa gitu. Ya Pak Idrus ya. Jadi kita butuh mama-mama tersenyum nih ke sekolah gitu ya, bukannya stres gitu ya, takut Pak Idrus nih lupa bawa masker gimana nih, nanti deg-degan lagi. Kami memang harus selalu punya catatannya mama tiap hari, dan ini juga hal yang baik ya menurut Bunda. Ananda juga semakin lama akan punya pembiasaan yang bagus, dia akan ngingetin mama nanti ditanyain sama Pak Idrus loh, aku bawa ini dong, bawa masker dong gitu. Terus aku setiap hari ditanya, sehat nggak? Dan dia merasa juga bangga gitu ya, ada motivasi dia ke sekolah. Jadi mudah-mudahan walaupun kelihatannya banyak sekali informasinya, tapi yang penting tadi, Mama senyum dulu, ambil nafas, ikutin kami. Terus ingat tadi penanggung jawabnya masing-masing. Nah, nanti tinggal ya tadi. Jadi saya harus gimana ya, Bu? Nah, diikutin saja. Nanti kami akan infokan lebih lanjut. Itu mungkin Bu Umay ya, closing dari Bunda. Nah, mudah-mudahan insya Allah kami juga ini selanjutnya prosesnya sudah ada di
kementerian, jadi kami sudah tidak bisa ikut campur lagi, tapi yang jelas kami sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah berjuang bersama-sama orang tua menuntaskan semua pelatihannya, memenuhi semua sarana prasarananya, dan juga kami sudah menyiapkan hubungan dengan warga sekitar gitu ya. Kita beberapa kali komitmen bersama dengan masjid, dengan Satpol PP, dengan RT, dengan RW, dengan puskesmas gitu ya. Jadi memang kelihatannya ini guru-gurunya lagi sibuk apa ya? Nah, kita sebenarnya sedang menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang nanti bisa mendukung agar PTM terbatas ini berjalan lancar dan sesuai harapan gitu di TK Yakni Manusakti. Nah, itu Mama dari Bunda sebagai closing statement. Terus mama-mama yang terlibat nanti terima kasih sekali lagi. Tadi kami juga bukan merupakan pilihan, tapi ini menjadi sebuah prasyarat gitu ya. Kalau memang sekolahnya mau tatap muka, ya orang tuanya harus mau juga terlibat, misalnya sekali-sekali piket. Sekali-sekali apa setiap hari Pak Idrus nih nanti orang tuanya ada yang piket. Ya, nanti kita usahakan piketnya itu sambil nungguin anak, Ma. Jadi ikut terlihat. Nanti diatur sesuai jadwalnya. Nggak usah keliling kayak ronda gitu, Ma. Tapi nanti ada namanya yang ada, oh Mama hari ini piket ya, gitu. Nanti namanya mungkin tercantum, karena itu pasti nanti akan di checklist, ada daftar checklist, jadi setiap petugas yang datang untuk memantau sekolah kita, itu membawa daftar checklist. Nah, kalau misalnya ditemukan satu hal yang melanggar, atau merasa tidak sesuai dengan apa yang kita laporkan, atau tidak sesuai prokes, maka itu akan menjadi temuan. Nah, temuan inilah yang berpotensi untuk tidak dilanjutkannya pertemuan tatap muka terbatas. Jadi harus kita tindak lanjuti. Nah, itu mungkin dari Bunda. Semoga semuanya memiliki semangat yang sama ya. Kalau tadi lihat video simulasi itu seru sebenarnya kalau ada suaranya. Nah, nanti dilihat di YouTube ya. Di YouTube, di Facebook nanti di-sharing saja Bu Umay, karena anak-anak ternyata kita punya calon-calon aktor dan aktris berbakat, mamanya juga gitu ya, kooperatif sekali dalam proses syuting. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kasih lihat ke anak-anak soleh dan soleha ya Maya, nanti dia senang melihatnya, oh ternyata sekolah sekarang begini ya jalurnya gitu. Itu saja dari Bunda. Sekali lagi mohon maaf, saat ini tidak bisa ada tanya jawab karena waktunya sangat terbatas. Ada mama-mama yang bekerja juga dan punya kesibukan lain. Jadi itu saja. Silakan Bu Umay, Bunda kembalikan kepada Bu Umay. Terima kasih kepada Bunda Supi, Bu Enda, Bu Mel, Pak Idrus, dan Bu Pe atas pemaparannya pada siang hari ini. Sekedar mengingatkan kembali mama-mama, di kolom chat itu sudah ada link untuk absensi, jadi jangan lupa untuk diisi link absensinya, karena nanti akan kami lihat ada mama siapa saja yang hadir, karena pada akhirnya setiap pertemuan orang tua ini pun menjadi penilaian pada saat pengambilan rapor nanti. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan kepada guru-guru Imanusakti bisa dapat membantu mama dan anak-anak ke sekolah pembelajaran tatap mukanya menjadi lebih baik. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sebelum itu kita mau foto dulu. Foto dulu. Boleh dibuka dulu kameranya, mama. Mama, foto dulu. Mama Askan, Mama Fatan, Mama Shanu. Link absen di-share lagi ya Bu, nanti ya. Yang isi yang memang hadir nih, ada berapa partisipan nih. Nanti tolong difoto daftar partisipannya ya Bu ya. Siap, diklik Bunda. dulu ya. Ya, jadi Oke, siap ya. Bu Umay. Oke, Pak itu siap. Kita foto ya. 1, 2. Umay, Sakti, ready and healthy. Oke. Oke, Sekali lagi. Sekali lagi, Imanusakti. Imanusakti. And healthy. And healthy. 2,
3. Oke. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih mama-mama Soleha. Papa-papa, ada nggak nih? Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Boleh melanjutkan aktivitas masing-masing ya Bu Ma ya. Boleh Bunda. Terima kasih Mama. Izin review ya Bunda. Semangat terus. Pantau WA-nya terus. Jangan bosen-bosen kita telepon. Kita WA ya Mama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.